itu ada, saya dengar kok ada orang ngaji tapi teriak-teriak gitu kan, Ngaji Al-Quran gitu Kang. ngaji Al-Quran ya, itu aja aku baca Al-Quran kayak gitu tapi kok teriak-teriak. Nah akhirnya saya keluar tuh, pas di rumah itu orang udah banyak, ternyata itu udah banyak orang, ada si A, ada si B, ada si C gitu. Saya masuk lah ke sini ngeliat, terus saya sempat nanya ke adiknya, pas beberapa saya ketemu lagi sama dia ngomong, ya maaf ya ini agak-agak ini ya mungkin agak-agak dewasa gitu ya pembicaraannya. Jadi dia cerita sama saya, katanya, kenapa ya saya jadinya tuh saya tuh kalau misalnya tidur, taruh tidurnya entah itu siang, entah itu malam, entah pagi, entah sore, setiap tidur saya itu mimpi bersetubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngeri buat kalian semua. Oke, yang pasti balik lagi barengan saya Egrai Repis dalam segmen ngeri, ngobrol misteri, suka atau tidak mereka ada. Dan pada video kali ini kita sekarang masih ada di wilayah kota Cirebon. Kita akan menceritakan dan akan ngobrol dengan salah satu narasumber yang punya kisah mistis bersama dengan temennya. Dan langsung saja tidak berlama lagi, Kang Ayeng. Apa kabar Kang Ayeng? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Kang Ayeng sekarang lagi sibuk apa nih Kang? Ini itu kopi. Oh, kopi. Nah, ya. benar teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ada di Cirebon, yang doyan dengan kopi, yang suka ngopi, Kang Ayeng ini adalah bisa dibilang pengusaha kopi ya Kang ya? Atau Ya, pengrajin kopi, penikmat kopi. Penikmat kopi dijadiin usaha. Dijadiin usaha. Jadi Kang Ayeng ini punya kedai kopi. Kecil-kecilan lah. Punya kedai kopi. Belum Jadi berkembang. buat teman-teman yang pengen ngopi langsung aja datang ke daerah Citemumundu ya Kang ya. Iya. Nanti di sini bisa ngopi bareng sama Kang Ayeng, bisa ketemu langsung, bisa ngobrol bareng dengan Kang Ayeng tentang kopi Ayeng. Ini tapi kalau dilihat-lihat ini unik ya, maksudnya tiap botol kopinya itu mempunyai sebuah quotes ya Kang ya. Iya, quotes-nya beda-beda. Quotes-nya beda-beda. Ini tanpamu aku rindu, denganmu kaulah candu. Asik. Kalau ini apa nih Kang? Aku mencintaimu tanpa karena. Buset, benar-benar. Iya. Jadi cinta asli ya Kang ya. Cinta tulus. Cinta tulus, cinta yang tulus. Tapi sebelum cerita mistis nih, sebelum cerita panjang lebar tentang misterinya Kang Ayeng, ini dari kapan sih Kang mulai usaha bikin kopi nih Kang? Asli sih kalau saya kopi ya udah lama ya, tapi kalau ini sih karena saya seneng ngopi, akhirnya tadinya saya kalau misalnya ngopi di kedai atau di kafe kan lumayan tuh. Betul. Habisnya. Emang ya zaman sekarang kopi mahal ya Kang ya? Betul. Jadi akhirnya apa? Coba aja beli bijinya gitu kan. Oke. Beli mesinnya, ternyata ya lebih akhirnya ya daripada itu ya kita coba share sama teman-teman yang lain aja kopinya gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerasain kopinya Ayeng ya, ini emang namanya kopi Ayeng ya Kang ya? Ayeng. Yang pengen nyobain rasanya kopi Ayeng, gimana rasanya, gimana enaknya, bisa langsung ada ininya ya Kang ya, apa namanya sosial medianya? Ada. Di Facebook bisa Kang ya? Facebook Kopi Ayeng. Kopi Ayeng, tinggal cari aja. Kopi Ayeng. Di Instagram juga ada Kopi Ayeng, nanti kita taruh di deskripsi. Nah, punya cerita apa nih Kang? Jadi gini, sebenarnya itu tuh teman di masa kecil. Di masa kecil? Iya. Tapi sebelum panjang lebar Kang, boleh deh kisi-kisinya dulu. Iya, jadi itu tuh teman-teman semasa kecil, dari teman saya kecil, dari zaman SMP. Ya sebenarnya sih satu kampung sih sama saya. Ya pas kita ngerti udah SMP gitu kan. Ya ini maaf ya, dulu waktu zamannya
dulu kan ada tuh yang namanya SDSB tuh. SDSB. Iya, dulu SDSB masih itu waktu zaman dulu SDSB masuknya ke dinas sosial kalau nggak salah. SDSB tuh tahun berapa tuh Kang kira-kira? Tahun 90 berapa ya? Singkatannya apa sih Kang? Nggak tahu, saya juga lupa. Oke. Gitu Karena dulu mungkin ada, iya udah lupa usia ya Kang ya, usia ya. Maklum teman-teman usia. SDSB gitu lah. Jadi temen tuh emang itu dia tuh sering biasalah, tahu sendiri lah kalau orang lagi ngituin zaman dulu kayak sekarangnya kayak togel gitu kan. Kadang kan orang-orang pada berpikir nggak ya di luar kewajaran gitu. Oke. Artinya datang ke sana, datang ke sini, datang ke tempat ini, datang ke tempat itu gitu kan, demi bisa dapat gitu kan. Ya akhirnya emang teman saya itu Joni namanya, Joni. Teman saya itu ini ya, orangnya dia itu serba penasaran. Jadi dia tuh untuk menembuskan angka-angka itu berbagai cara dia pakai. Iya, salah satunya dia sering zaman dulu ya, dia sering puasa gitu kan, biar namanya tembus gitu kan, minta kesana kemari. Tapi intinya dia emang orangnya sering melakukan hal-hal begitulah, kayak model puasa kayak gitu. Oke Kang Ayeng, tahan dulu cerita lengkapnya. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar channel kita semakin berkembang ya Kang ya. Iya. Dan buat teman-teman juga yang punya cerita mistis seperti Kang Ayeng, bisa langsung DM Instagram antarachannel.official. Oke, dan langsung saja ini dia cerita dari Kang Ayeng. Saya sebenarnya ada teman dari kecil itu ya, satu kampung dengan saya. Kebetulan ya zaman dulu itu, waktu zaman dulu tuh kayak semacam SDSB atau apa ya, porkas. Iya, porkas. Dulu kan masih resmi tuh, masih diakui lah ya. Iya, masih diakui sama negara. Nah, itu pada saat itu teman saya itu orangnya serba penasaran, jadi dia tuh gimana biar nomor itu bisa tembus gitu kan. Dia dengan cara dia puasa lah, dengan datengin tempat-tempat yang misterius gitulah, tempat-tempat yang angker gitu lah intinya mah ya. Jadi pada saat itu teman saya itu puasa ya. Ya kebetulan kan dari kecil kan sama saya gitu berteman tuh ya, waktu zaman udah SMP lah, udah mulai ngerti gitu. Seumuran ya Kang itu kan? Kakak sih lebih tua itu. Inilah kakak kelas lah ya. Iya. Jadi dia tuh sering ngelakuin itulah kayak model apa sih namanya kalau puasa gitu tuh. Istilahnya apa ya? Bisa dibilang Lagi mutik. Lelakon gitu kan. Dia sering lelakon kayak gitu kan. Sering puasa, sering mutik, pati geni gitu. Pati geni betul. Iya. Terus entah kenapa gitu kan, suatu hari itu dia mimpi gitu kan. Mimpi itu di saya itu kan ada jembatan tuh, mau ke desanya ada jembatan. Di situ katanya di mimpi itu dia itu suruh datang ke situ dengan membawa uang kertas zaman waktu itu. Ada kan kertas yang 100 perak yang warna merah. Iya, itu. Oke. Tuh. Berarti berapa lembar tuh Kang? Satu lembar. Iya, 1 lembar. Dia cerita, saya tuh mimpi saya sudah datang ke jembatan dengan membawa uang 100 rupiah yang 1 lembar. Waduh, itu gimana dong kalau kayak gitu? Akhirnya kebetulan dia punya saudara gitu, punya uak yang boleh dibilang agak-agak paham di dunia lain, namanya dunia paranormal kayak gitu. Akhirnya datang tuh kan ke itu, ngobrol lah ke itu.
ini saya suruh datang ke situ, katanya bahwa ini, kata saudaranya itu, jangan, kamu itu kalau misalnya datang ke sana berarti kamu itu setuju dengan apa, kalau ya kasarnya gini lah, uang ini bisa jadi sebagai mas kawin gitu, mas kawin untuk ya kasar, kalau misalnya di dunia biasa mending menikah, tapi di dunia game saya nggak paham gitu. Mungkin bisa dibilang uang ini bisa jadi suatu syarat kayak mahar ya Kang ya? Iya, mahar Untuk gitu. nikah gaib gitu Kang? Sepertinya begitu. Sepertinya gitu. Katanya, kata dia tuh dia sering dikasih nomor sama perempuan itu gitu di dalam mimpi itu, dan kebetulan juga sering tembus. Saya juga pernah dapat soalnya. Iya. Bagi-bagi dong. Oke. Saya pernah dapat waktu itu. Nah, pas itu dia nanya ke saudaranya itu, kata saudaranya, kamu jangan datang ke sana, itu sama aja kamu setuju dengan mahar itu, kamu bisa jadi kamu bakal jadi suami gitu dari wanita gaib itu gitu kan. Ya dari situ saya nggak tahu tuh dia datang apa enggaknya gitu kan, datang ke tempat itu apa enggak dengan bawa uang. Saya nggak, waktu itu saya nggak saya kemana gitu kan, jadi nggak tahu kelanjutannya gitu. Pas beberapa saya ketemu lagi sama dia ngomong, ya maaf ya ini agak-agak ini ya agak-agak mungkin agak-agak dewasa gitu ya pembicaraannya. Jadi dia cerita sama saya, katanya, kenapa ya saya jadinya tuh saya tuh kalau misalnya tidur, taruh tidurnya entah itu siang, entah itu malam, entah pagi, entah sore, setiap tidur saya itu mimpi bersetubuh. Bersetubuh? Iya. Layaknya suami istri ya Kang ya? Iya, bersetubuh dengan wanita yang itu. Tapi sorry nih Kang, nah sebelum datangnya mimpi itu gitu kan, sempat cerita nggak temennya si Joni ini, temennya Kang Ai ini, cerita nggak, maksudnya setelah dia dimimpiin untuk bawa uang 100 perak, selembar 100 perak, itu dia kesana apa gimana Kang? Ya itu yang saya nggak tahu. Saya nggak tahu waktu dia kesana apa enggaknya. Tapi pas lama-lama saya juga nggak ngulik bahwa nanya ke dia bahwa kamu waktu itu datang enggak gitu. Enggak, saya juga nggak nanya. Intinya dia ngomong kayak gitu. Saya tuh bingung. Tiap tidur itu pasti mimpi ketemu sama dia dan bersetubuh. Taruh tidurnya cuma hitungan menit. Pasti dia datang. Makanya akhirnya saya lihat juga, dia itu jarang tidur orangnya. Jadi tiap malam dia jalan mana, ya kayak orang stres lah kayak gitu. Itu waduh, bertahun-tahun itu, bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Jadi mungkin bisa dibilang setiap kali tidur, mau tidur siang, mau tidur malam, itu mimpi basah gitu Kang? Mimpi kayak gitu, bersetubuh sama itu lah. Tapi diceritain nggak Kang, maksudnya untuk sosok perempuan itu sendiri? Ya perempuan yang waktu itu gitu, yang ya konon kalau di sini namanya Rangda Kuning atau Rangda Kuning. Iya gitu. Itu sampai ngomong ke saya, ini gimana ya caranya supaya semua bisa hilang. Sampai saya coba ke dokter, barangkali masalah psikologi gitu kan, masalah kejiwaan. Datang ke dokter ini, sampai ke kiai lah, sampai ke orang-orang yang itulah, yang orang-orang pintar lah ya Kang ya. Orang-orang kayak paranormal kayak gitu. Ya nggak bisa juga ya. Dan itu anehnya dia kalau makan itu jadi kayak satu bakul itu kan, satu bakul itu dia bisa makan sendirian itu. Mungkin karena emang ya kondisi ini ya, kondisi badan ketika tidur ya, ngelakuin hal-hal kayak gitu ya, mimpiin fisiknya itu yang jadi nah, ini orang tuh nggak wajar gitu kan. Jadi itu bertahun-tahun itu begitu tuh. Sampai akhirnya itu ya sampai mentok-mentoknya itu kan, mentoknya itu dia cerita ke saya, ini gimana
Ya ini sih udah bertahun-tahun Udah, kan, betul. jadi dicepetin aja lah sampai dewasa, sampai Singkat apa cerita ya, gitu, Kang, ya? singkat cerita. Jadi dia sempat ngomong ke saya, dan saya juga, saya kok masih kayak gitu terus, udah bertahun-tahun, itu lama lah ya. Kalau misalnya nikah gimana sih, bilang kayak gitu. Aduh, kalau misalnya saya nikah takut ya, takut istrinya di gimanain, Takut gitu diganggu kan. lah ya. Iya. Ya, ya belum ada solusi juga sih sampai saat itu, ya dia ya begitu aja terus gitu. Jadi dengan ya jadi akhirnya udah terbiasa, dan ya kalau lihat sih ya prihatin, saya juga kasihan. Berarti ya, siksa kayak gitu. kondisi badannya juga mungkin ini ya, Ya Kang, mungkin karena diimbangi dengan makan yang banyak itu. Oh iya. Jadi fisiknya sih nggak masalah. Normal gitu ya, Kang, ya? Iya. Karena diimbangi sama makan yang banyak itu. Nah, pada biasanya gini, pas satu waktu itu tuh sebelum subuh kayaknya, sebelum subuh itu kebetulan rumahnya saya kan deketan nih, tetanggaan. Oke. Itu ada, saya dengar kok ada orang ngaji tapi teriak-teriak gitu kan, Ngaji Al-Quran gitu, Kang? ngaji Al-Quran ya, itu aja apa, baca Al-Quran kayak gitu, tapi kok teriak-teriak. Nah, akhirnya saya keluar. Pas di rumah itu orang udah banyak, ternyata itu udah banyak orang, ada si A, ada si B, ada si C gitu kan. Terus saya masuk lah, saya ngeliat, terus saya sempat nanya ke adiknya, ini kenapa sih gitu kan. Nggak tahu, padahal tadi sih pas saya di kamar saya sih kelihatannya kayak ada bayang lebat kayak gitu lewat. Terus kakak saya langsung baca Quran, teriak-teriak kayak gitu kan. Udah akhirnya kita di situ ya nungguin, terus ngeliat gitu kan. Ya terus kayak gitu. Jadi semua tetangga itu emang ini ya, Kang, ngeriung ke rumahnya gitu ya? Karena teriak. Karena gitu, teriak ya, Kang. dia Takutnya ada apa-apa gitu ya. Kan, ngajinya teriak. Jadi kan orang kan aneh juga, kenapa gitu kan. Udah, pas sudah lama-lama sama azan subuh. Pas azan subuh itu teman saya Joni ini langsung begini, dada kayak gini gitu ya, orang pada ngeliatin. Udah selesai, udah subuh, udah apa, saya nggak pulang, saya sengaja mau nanya ada apa gitu kan. Udah pada bubar semua, terus ngobrol lah sama saya gitu. Tadi ada apa sih, kok ngaji kok apa, baca Al-Quran kok sampai teriak-teriak kayak gitu. Ini gimana saya nggak teriak, kata teman saya gitu. Itu saya kan lagi baca Al-Quran, dia datang. Iya, datang itu sama-sama dia juga baca gitu. Saya tadinya pelan, saya sudah tadi baca wajar pelan. Dia itu si makhluk itu dia itu bacanya keras, jadi saya kan semakin keras, saya nggak mau kalah. Saya kerasin lagi, dia lebih keras lagi. Saya kerasin lagi, dia lebih keras lagi. Jadi adu keras. Aku baca Al-Quran kayak gitu. Itu terus pas azan subuh, ya permisi pulang. Makanya, oh pas kamu dada itu ya, iya, yang begitu. Nah, dari situ ya saya juga ya harus kontak juga, karena waktu itu saya kemana gitu kan, ya, pergi kemana berapa tahun-tahun gitu, udah nggak kontak-kontakan lagi gitu. Terus akhirnya ya pas itu tuh apa masih tetap kayak gitu apa enggak, saya belum tahu juga. Tapi pas akhir ternyata ya masih begitu juga gitu, masih lama itu, masih lama ya? Tahun itu tuh. Serius, Kang? Iya begitu tuh lama. Berarti itu jaraknya dari Kang Ayeng SMP ya, Kang ya? Dari SMP, dari saya SMP sampai keluar SMA mungkin? Iya, sampai kita udah keluar SMA, sampai waktu itu saya tahun berapa ya, tahun 98 lah, itu masih kayak gitu. Tapi diceritain nggak, Kang? Maksudnya secara detail si makhluk itu
bentukannya bagaimana, pakaiannya bagaimana gitu Kang? Ya kalau dalam bentuk itunya sih saya nggak pernah nanya gitu kan. Tapi ya soalnya juga dia tuh nggak pernah cerita dalam arti bentuknya begini intinya kalau kata orang, kalau yang namanya rangga kuning itu biasanya dia itu perempuan dan dia itu biasanya pakai baju kebaya warna kuning gitu. Oke. Ya begitu. Ya saya juga belum melihat sih, dan dia juga nggak pernah cerita bahwa ya kadang kalau ngobrol saya nggak nyebut itu apa, jadi itu tuh datang lagi aja, saya itu pasti didatengin kayak gitu. Jadi sebenarnya sih misterius juga itu, apanya sih nggak ngerti gitu, makhluk apanya sih, tapi intinya sih katanya kalau dari situ ya namanya itu gitu. Berarti ini sudah terkenal, istilahnya udah menjadi mitos daerah ya Kang ya? Iya, mitos daerah. Soalnya enggak, itu tuh apa sih ya namanya, soalnya kalau dibilang kalau misalnya gini ya, kalau misalnya kayak di Jakarta mungkin ada si Manis Ancol itu kan karena apa, mungkin karena waktu dia di film-film itu karena dia itulah sama laki-laki jadi meninggal, di dendam gitu kan. Nah kalau ini saya nggak tahu sejarahnya. Sejarahnya ini saya nggak tahu, tadinya makhluk ini tuh nggak tahu ya. Tapi emang di daerah khususnya di itu mungkin mitos itu ada gitu, bahwa ini namanya anak kuning kayak gitu ada. Terus itu ya kita balik lagi ya. Oke. Terus pas udah lama gitu kita nggak ketemu kan. Ya akhirnya dia juga ngomong, aduh ini gimana, saya masih terus aja didatengin gitu ya, kasih solusi gimana kalau kamu nikah aja gitu. Kalau saya nikah saya takut sisinya ngapain ya susah ya kalau kayak gitu ya, nggak ketemu solusinya gitu. Oke. Tapi pas itu dia berapa tahun kemudian dia nikah gitu. Nah dari situ saya nggak tahu, udah lost kontak lah Kang. Udah lost kontak, nggak pernah cerita gitu lagi. Ya sebenarnya sih itu sih ya sebenarnya sih kalau misalnya itu sih panjang, tapi kan karena intinya pada ya dari mulai dia umur segitu gitu kan. Oke. Dari mulai SMP sampai itu dia tuh selalu dibayang-bayang atau dalam mimpinya selalu taruh dia tidur 1 menit atau 2 menit itu pasti datang. Dan mimpi basah gitu Kang ya? Iya, dan mimpi basah. Ngeri ya Kang? Ngeri juga. Oke. Ya makanya dia tuh secara itu kok ya, kalau dibilang wah dia tuh kalau dibilang hampir gila lah waktu itu ya sih. Sekarang orangnya siapa sih yang dia juga kan butuh tidur. Iya betul. Butuh istirahat gitu, tapi setiap tidur dia pasti mimpi kayak gitu. Tapi ya sekarang saya nggak tahu sih kelanjutannya gimana gitunya, nggak tahu. Nah buat teman-teman khususnya yang berada di wilayah Cirebon ya, kalau emang misalkan tahu tentang mitos ini, tentang adanya rangda kuning, boleh nanti komen di bawah ya. Ada lagi nggak Kang, maksudnya selain cerita itu Kang, pengalaman cerita mistis dari Kang Ayeng sendiri? Itu ya waktu saya awal pindah ke rumah sini ya. Waktu itu ceritanya kan kalau istri saya kan kebetulan bidan ya. Pas waktu itu di sini nih, pas itu dia pulang dinas siang kan, pulangnya malam. Pas pulang ke rumah itu pengen nguras bak gitu, tapi airnya dibuang dulu gitu kan. Yang namanya bak kalau udah nggak dikuras kan biasanya ada endapan kayak apa sih, kayak pasir kecil kayak gitu kan, apa debu-debu kayak kotoran gitu. Lah ya. Iya. Udah aja dia buka, jangan mau dikuras tapi ntar aja pagi katanya. Udah tidurlah, subuh dia bangun ke kamar mandi, balik lagi bangunin saya. Ya apa
kok itu di bak mandi kok ada tapak kaki kecil gitu. Wah, kamu semacam aja. Ya bener katanya. Terus saya lihat ke situ. Terus pas saya lihat, iya emang ada gitu. Nah, emang anak-anak saya juga masih kecil ya. Tapi mana mungkin lah naik ke bak mandi gitu kan. Terus kan anak-anak juga masih tidur. Bisa dibilang tuyul ya Kang mungkin. Masih tuh. Pas saya lihat, iya kok. Nah, kan di bak mandi kan ada kran tuh. Kalau misalnya anak yang kecil, kalau di kran itu dia pasti ke bentur ini, betul, kepala betul. tuh pasti kena. Tapi itu kita lihat ada tapaknya tuh kayak 4 gitu tuh, melangkah tuh. Nah kan biasa kalau kaki orang kan itu biasa gini, terus ada cewakan gini kan. Iya betul. Kalau itu rata. Iya. Tapak kakinya rata gitu. Ya saya juga. Terus kan saya ada ponakan juga tuh laki-laki, udah agak gede. Saya keluar, saya datengin ke rumahnya, ke kakak saya itu ada lagi masih tidur katanya. Tadi ke rumah sana enggak, itu anaknya juga masih tidur. Pas tak lihat kakinya, ini kakinya gede. Oke teman-teman, itu cerita sedikit dari Kang Ayeng, dimana waktu dulu pernah ngalamin hal mistis dengan temannya Kang ya. Buat teman-teman, baik lagi nih, kalau pengen ngopi tinggal mesen aja ke Kang Ayeng, bisa nanti dicek di deskripsi untuk link Facebook atau Instagramnya. Oke Kang Ayeng, paling segitu aja. Terima kasih udah bercerita di Antara Channel. Terima kasih juga udah direpotin nih Kang, maksudnya datang-datang ke rumah, ke kedai kopinya Kang Ayeng. Nah, buat teman-teman yang punya cerita mistis seperti Kang Ayeng barusan yang pengen diceritakan di channel Antara, langsung saja DM Instagram antarachannel.official. Buat teman-teman juga, semoga diberi kesehatan, kebahagiaan, dilancarkan rezekinya. Amin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar channel kita semakin berkembang. Gitu aja paling Antara Channel, saya Egray, Kang Ayeng pamit. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah dukung konten-konten video cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri, ngobrol misteri, suka atau tidak, mereka ada. Bye.